ini benar-benar kejadian yang kayak menampar lah. Jadi kantor tuh kan tiap bulan sering ngadakan pengajian. Oke. Jadi entah apes, entah memang hidayah buat saya. Saya membayangkan ini terus. Ustadz yang datang. Oke. Ustadz yang datang tuh yang keras. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Tidak ada itu karena hari ini saya datang di perbankan, saya tidak akan ngomongkan masalah riba kayak gitu. Oke. Jadi dia datang, abang tahu kan Ustadz yang saya kalau kebetulan hari itu yang datang Ustadznya model kayak gitu. Saya lupa namanya siapa. Yang pasti dia ngomong, Ustadz, kalau Anda mendengar ini, Anda memberikan pencerahan kepada seorang dan Anda berhasil. Makanya itu saya bilang itu entah musibah buat kantor atau memang itu hidayah yang memang ditujukan buat saya. Tapi belum saya tangkap benar tuh hidayah itu gitu, bahwa dia bilang yang paling mengejutkan tuh ternyata kerja di bank itu riba, dan riba itu dosa besar yang paling kecilnya jatuh sama dengan berzina dengan ibu sendiri gitu. Itu tuh yang kita kalau sayang sama orang tua dengar itu harusnya benar-benar kayak petir menyambar. Gila, itu dosa paling kecilnya ternyata sebesar itu ternyata gitu. Oke, yang kalau kamu dengar besok berhenti ya, di asuransi ya. Enggak. Jadi YouTuber kayak apa? Enggak itu sih, tapi saya juga belum berani ngajak kawan-kawan karena masing-masing punya panggilannya masing-masing. Saya dengan cara tadi, tapi saya itu juga belum saya tangkap bang ngomong itu. Saya cuma masih nganggap, abang tahu kan bahwa bapak Ustadz ini kayaknya terlalu fanatik lah beragama. Kayaknya enggak gitulah. Saya abaikan lah. Minggu depannya atau 2 minggu setelahnya pergi Jumatan. Pas Jumatan di masjid, khotbahnya tentang riba juga. Aduh. Seminggu kalau nggak salah. Minggu depannya kalau nggak salah. Saya itu langsung benar-benar orang pintar tuh pasti langsung berpikir sih bang harusnya. Ketika udah dikasih beruntun kayak gitu, kadang tuh kita celaka bukan karena nggak ada peringatan loh, tapi kita mengabaikan peringatan. Ketika ada peringatan itu kita abaikan terus. Makanya begitu keduanya Ustadz tuh ngomong hal yang sama, dan Ustadz yang khotbah, khotib yang khotbah saat itu tuh yang ndak keras, yang lembut justru. Oh, saya bilang berarti ini nih benar. Bukan cuma Ustadz yang ngomongnya keras yang bilang ini. Saya langsung itu pasti kepala cabang wajahnya memerah pada saat itu. Saya benar-benar yang langsung saat itu kepala cabangnya waktu Ustadz yang keras itu tuh. Jadi dia nggak ikut pengajian. Kalau dia ikut mungkin mau yang enggak, yang dipanggil, yang manggil kena marah. Jadi begitu Ustadz yang lembut, khotib yang lembut itu langsung cari tahu. Langsung nyari tahu benar nggak sih bahwa makin nyari tahu tuh awalnya malah nyari pembenaran bang, ada nggak sih Ustadz yang membenarkan? Sampai akhirnya datanglah saya ke kawan yang memang lulusan pesantren. Dia bilang, kau mau tahu nggak? Dia bilang, yang membedakan manusia itu apa? Hidayah. Nggak semua manusia itu dapat hidayah. Nah, dan merugilah orang yang udah dikasih pintu hidayah, dibukakan pintu hidayah. Tapi dia lari dari pintu itu. Dia lari dari pintu. Itu langsung nggak bisa nih. Minggu depan harus keluar nih, apapun yang terjadi. Gitu. Tapi ditahan. Ditahan, dipindahkan di unit yang kamu mau ke kantor jam berapapun, mau pulang jam berapapun, fine. Boleh, mau ngurus usahamu, tapi nggak usah kasih tahu karyawan yang lain. Ini cuma saya yang. Berarti kau karyawan yang berprestasi benar ya? Enggak tahu banget, tapi saya pernah jadi terbaik di Kanwil gitu lah. Gitu ya. Nah, muncul gejolaknya seperti apa sih itu? Resign enggak? Saya itu sampai pengen bunuh diri, Bang. Serius? Demi Allah. Gara-gara itu, Bro? Gara-gara itu. Bener atau? Demi Allah. Macam mana orang yang berpikir pengen bunuh diri itu ya? Saya pun sebelum berpikiran bunuh diri, saya termasuk orang yang kayak abang, bahwa bodohnya gak orang pengen bunuh diri. Sampai akhirnya saya di posisi itu, anjing. Sampai sedepresi itu? Sedepresi itu, karena hidup di dunia yang kita udah nggak pingin. Tapi kita nggak bisa keluar dari dunia itu gitu.
Nggak bisa keluarnya bukan karena diri kita nggak mampu, tapi karena banyak orang lain yang bergantung sama kita. Dan berpikir egois nggak sih kalau aku mengabaikan orang lain nih demi ego aku sendiri. Awalnya berpikir egois kan bang, sampai akhirnya muncul keinginan bunuh diri tuh. Ini kayaknya kalau aku teruskan nih, orang masa bodoh lah sama orang. Aku akan kehilangan nyawa aku sendiri. Iya iyalah, kok kehilangan nyawa, orang masa bodoh sama kau. Sementara kamu memikirkan orang. Betul, makanya akhirnya ya udahlah masa bodoh sama orang. Yang penting gimana aku mau ngebahagiakan orang. Kalau sampai seperti itu gejolak kayak itu, ya? Iya bang. Jadi di luar ekspektasi saya loh tadi ngajak ngobrol ini. Benar, jadi kayak saya kan di dinding kamar kan ada kayak tempelan-tempelan. Oke. Itu salah satu yang mencegah saya untuk tidak bunuh diri. Jadi memang saya print di kantor. Jangan bunuh diri kayak gitu. Saya tempel di lemari. Biar ketika mau berangkat kerja, ngaca tuh kelihat itu. Dan itu yang mengingatkan saya untuk jangan bunuh diri gitu. Mbak, istri tahu. Dan dia merasa ngapain sampai nempel-nempel kayak gitu? Ya aku memang di posisi kayak gitu sekarang. Kamu mau kayak gimana? Dan makanya akhirnya istri setuju untuk resign. Saya resign gitu. Dan akhirnya fokus ke usaha. Saya bilang kalau kau sayang sama aku, harusnya kau setuju dengan keputusan aku ini gitu. Kalau kau misalnya tidak sayang sama aku, berarti kau akan mengaminkan aku untuk bunuh diri. Karena memang benar, saya juga tidak tahu bang. Kenapa bisa muncul ya? Dengan orang yang tingkat intelektual di atas rata-rata loh. Makanya waktu saya itu kan udah berpikiran tuh, kayaknya saya butuh nih buat sesuatu mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal aneh. Makanya saya print itu. Itulah intelijensi saya mengcounter keinginan-keinginan bodoh saya itu. Oke. Kalau misalnya saya menyerang orang yang seperti kita ya, depresi yang kayak gitu ya. Kan manusia juga bang. Banyak kan orang yang bunuh diri. Orang-orang pintar yang bunuh diri ya. Banyak. Orang-orang Jepang kan rame tuh. Banyak kan. Tapi bukan berarti menyuruh kalian untuk bunuh diri ya. Tapi ini cerita tentang bahwa itu ternyata bisa menyerang semua orang ya. Nggak penting latar belakang pendidikannya. Entah dia ustadz pun mungkin kalau misalnya kita cari di Google mungkin ada kali yang bunuh diri karena apa depresinya gitu. Apa gitu permasalahan. Kita kan nggak tahu kan. Tom, tapi enggak gini maksudnya tadi tuh agak-agak enggak, tapi kan masalah enggak seberat itu kalau menurut Am nih ya. Bukan masalah hutang, bukan masalah kita berbuat jahat dengan orang, tapi bisa sampai segitu ya. Depresi antara resign tidak. Benar bang, jadi kayak sebenarnya tuh saya udah berani buat resign. Tapi orang-orang yang bergantung sama saya itu bilang jangan resign lah. Nanti aku bergantung sama siapa nih? Termasuk keluarga juga? Iya, termasuk keluarga. Jangan resign lah, kan aku bergantung sama kau nih hidup selama ini sekarang gitu. Begitu kau resign, kau kehilangan sumber penghasilan yang tetap. Aku tidak di tempat bergantung. Nah, pilihan itu sebenarnya di situ bang, bukan resign tidak resign. Pilihannya di situ ya. Pilihannya jadi kau memikirkan dirimu sendiri atau memikirkan orang lain. Makanya saya bilang orang-orang yang pengen resign tapi bertahan, saya angkat topi. Dia bisa bertahan di dilema itu. Saya enggak mampu. Tapi saya bisa meyakinkan ke orang bahwa saya harus bahagia dulu buat ngebahagiakan kita. Kalau saya pribadi enggak bahagia, saya enggak akan mungkin bisa bahagiakan kalian kayak gitu. Itu benar-benar yang mau bunuh diri bang, bukan yang nggak sempat lari ke psikolog apa psikiater tuh? Nggak bang, jadi kayak saya kan udah berhenti ngerokok, berhenti minum alkohol, sempat pengen balik lagi. Oh gitu. Jadi kayak aduh ngerokok lagi apa nih gitu. Ada teman cerita soal yang kayak gitu? Nggak ada justru. Nah itu mungkin itu bahaya tuh Tom. Itu mungkin bang, jadi kayak karena gini bang ya, nggak semua orang kita ceritakan tentang hal yang kita takut, dia tuh ngasih kita kekuatan, justru dia malah menambah ketakutan itu. Dan sialnya kita tuh sering bertanya ke orang yang salah. Kayak misal nih,
saya mau resign. Nanya ke orang yang nggak berani resign. Iya. Jawabannya pasti yang nggak Pasti berani jangan resign. resign. Nah, kalau nanya ke orang yang pengusaha, ya udah resign. Kayak gitu. Nah, cuma kan kita nggak punya banyak kawan yang kayaknya di kantor tuh yang resign tuh kayaknya baru saya lah. Oh iya. Di Pontianak ini. Jadi saya tuh nggak punya kawan buat nanya gimana nih kehidupan setelah resign gitu. Akhirnya ya benar-benar nyari pengetahuannya, nyari sendiri. Benar-benar bangkit dari depresi itu benar-benar yang sendiri. Ternyata seberat itu pemirsa. Gini Tom, misalnya ada kawan-kawan yang kita yang nonton, dia mau mencari kekuatan untuk resign dari sebuah pekerjaan yang dirasanya itu sudah bisa mengamankan dia sebelumnya, mengamankan keluarganya apa segala macam, tapi dia tetap pengen resign dan buka usaha yang tadinya dia udah aman di corporate, kemudian dia mau buka usaha sendiri yang belum tentu menjanjikan keamanan. Nah, kok ada sesuatu enggak yang bisa, misalnya Bapak pra resign, apa yang harus disiapkan pada saat resign dan setelah resign? Jadi hidup tuh gaji itu memang nggak akan pernah cukup. Kalau gaya hidupmu 100 masuk 100 keluar. Oke. Walaupun gaji abang 20 juta, kalau yang keluarnya juga 20 juta, ya, tetap nggak cukup. Tapi orang yang gajinya sejuta, dia bisa save 30% tiap bulannya, dia tetap jadi lebih kaya dari orang yang gajinya 20 juta loh di akhir tahun. Iya ya, benar juga. Dulu saya penghasilan itu cuma misalnya kalau sebulan keluarnya 3 juta, itu udah ngerasa cukup. Tapi kok sekarang tuh rasanya itu iya, tapi memang kayak gitu Bang. Hidup tuh memang harusnya 100 yang masuk, anggaplah 100 sejuta ya gitu ya, mudahnya ya. 30 buat tabung, 30 buat invest, 30 buat kehidupan. Sebenarnya tuh kayak gitu. Buat akal. 10 tuh buat beda. Hal-hal yang mana nih yang lebih dominan yang di saat bulan ini gitu. Kita bisa invest di situ. Nah, mungkin kawan-kawan yang mau resign harus menjalankan gaya hidup seperti itu. Enggak, atau gini, misalnya apa supaya dia tetap aman gitu secara baik itu secara finansial ataupun apalah. Nah, kayak kau tadi itu kan udah. Iya kan, buka usahanya kan enggak juga bisa langsung instan Bang, jebret. Kan harus nabung dulu. Di yang tadi 30% saya bilang untuk invest tuh, itulah investasi tabungan kita untuk buka usaha. Apakah harus dibuka dulu pada saat kita masih bekerja, Pak? Boleh dua-duanya. Yang pasti ini kan, saya bilang tadi, jangan sampai kita berhenti melakukan sesuatu karena ketakutannya orang lain. Lakukan sesuatu kayak abang mau loncat dari sini nih. Abang yakin abang mampu misalnya. Tapi orang bilang jangan, kau nggak mampu. Abang memilih yang mana? Karena kalau kebanyakan orang nakut-nakutkan akhirnya bisa terpengaruh gitu, padahal sebenarnya aku bisa tuh. Artinya kan poin yang saya mau bilang bahwa ketika kita berpikiran melakukan sesuatu, diri kita tuh udah menganggap kita tuh mampu. Tapi yang membuat kita berhenti melakukan itu adalah ketakutannya orang lain. Jadi kayak ketika orang berpikir dia mau resign, sebenarnya dia tuh udah berpikir dia tuh udah mampu buat hidup tanpa di kantor. Apalagi yang kau ragukan. Yang membuat dia ragu tuh justru bukan dirinya sendiri, tapi ketakutan orang tuh yang terdoktrin ke dia bahwa nanti kau ndak akan dapat penghasilan sebesar ini, kau nanti akan hidupnya susah kayak gini. Itu tuh bukan ketakutan diri gitu. Itu tuh ketakutannya orang lain yang ditimpakan ke kita dan kita ambil. Kalau saya sih gitu Bang sekarang. Kalau misalnya saya mau melakukan sesuatu, berarti diri saya ini udah tahu saya mampu. Lakukan aja. Orang lain tuh ya nantilah orang lain mikirkannya kayak gitu. Tapi bukan juga yang seegois itu sih. Ndak yang masak bodoh, tapi ndak yang 100% omongan orang akhirnya diambil kayak gitu. Dan pilihan tadi Bang, terserah mau buka usaha, yang penting balik ke awal lagi, jangan latah bahwa memang usaha itu kita tahu
kita bisa tekuni gitu. Iya. Bukan yang sekarang lagi in warung lagi kopi. innya apa gitu yang ikut Kita ke buka situ, warung kopi padahal kita bukan nggak nggak tahu. Kita nggak tahu kopi yang enak enggak kayak gimana kayak gitu. Kita nggak tahu masalah fashion buka butik ya ngapain. Kita nggak bisa potong rambut buka barbershop ya ngapain. Ujung-ujungnya nanti barber si apa capsternya pindah bawa pelanggan. Kita mati. Barbernya mati. Banyak kan kayak gitu tuh kayak kawan-kawan gitu. kita. Maksudnya kawan-kawan kalaupun mau buka usaha setelah resign, pastikan bahwa itu memang kalian tahu bisnisnya, kalian pelajari lah dulu. Jangan latah kayaknya buka martabak lagi ini buka martabak. Padahal bikin martabak nggak tahu. Gimana? Oh, oke. Sip, thank you Tom. Sama-sama Bang. Udah mau cerita, mau berbagi Abang soal resign. tempat pertama saya mengatakan ke orang lain bahwa saya pernah mau bunuh diri. Itu seram sekali ya. Saya tak pernah berpikir kayak gitu dan saya masa sih orang kayak dia gitu mau sampai berpikiran kayak gitu karena saya Abang jangan tanya lah cara bunuh dirinya yang saya pikirkan. Emang kok mikirkan apa sih? Caranya kayak gimana? Caranya kayak gimana memang kepikiran? Terjun dari lantai berapa? Anjir. Yang nggak tahu Bang, saya tuh kayak saya kan pengen hal yang belum pernah yang pengen saya lakukan kan terjun payung, bungee jumping. Oh jadi bunuh diri pun harus sesuai dengan keinginan ya? Nggak tahu, maksudnya minimal saya pernah ngerasain itu sebelum mati gitu. Gila ini gila nih saudara-saudara. Tapi kayak gitu ya. Janganlah cara kalau mau depresi itu memang cari teman ngobrol. Iya, cari teman ngobrol kawan-kawan. Kalau punya apa terasa yang saya seperti itu salah, itu, keanehan-keanehan, saya rasa banyak teman-teman ngobrol. Kayak misal kok ngobrol sama saya mungkin aman kan? Iya. Karena beberapa orang yang punya masalah, baik itu dengan keluarga pernah ngobrol dengan saya banyak akhirnya. Tapi abang juga masih orang yang menganggap bahwa bunuh diri itu nggak mungkin keluar dari mulut saya gitu. Iya. Itu yang bikin saya takut ngobrol sama orang bahwa aku tuh pengen bunuh diri loh. Tapi abang masih kaget tapi akan memberikan beberapa pandangan yang akhirnya dan orang yang kalau kawan-kawan nanti tiba-tiba ada kawan yang bilang saya mau bunuh diri, kalian jangan ngasih respon yang kayak ngolok tuh Bang. Oh iya bahaya tuh ya. Orang itu kan benar-benar lagi di kondisi paling bawah. Yang benar-benar kalau olok tuh dia mungkin bisa makin tuh kan kau ya ndak mau dengar omongan aku kayak gitu. Yalah, mudah-mudahan tidak ada yang apabila ada yang mau resign ketemu video ini, tolong yang bagian yang tadi jangan pernah terpikir. Kalaupun terpikir, cari teman ngobrol yang pas atau datang ke psikiater atau psikolog sih. Datang ke psikolog. Kalau psikiater tuh dokter. Dokter dia, tapi kalau bisa nyuntik. Kalau psikolog konsultasi. Nah, datanglah ke psikolog ya supaya itu yang paling tepat. Tapi kalau benar-benar punya teman yang memang tahu apa yang harus disampaikan ya, maksudnya ya kita tahu lah teman kita tempat teman seperti apa sih yang pas buat kita cerita hal ini gitu. Kali ini saya merasa perbincangan saya itu sekali ya. Apa ya? Ada ilhamnya lah. Gitu Tom, benar, serius. Ada yang bisa diambil. Serius. Dan ini enggak saya buat-buat Bang. Ini memang ini pun baru pertama kali saya berani ceritakan. Itu pun setelah saya berdamai dengan itu gitu. Karena dulu sempat berapa bulan tuh belum berdamai. Ini boleh aku ceritain ke orang kayak gitu. Tapi jusnya berkembang dengan baik. Alhamdulillah Bang. Ini juga udah bisa ditinggal. Usaha yang bagus. Udah autopilot lah ya. Sebenarnya usaha yang bikin bagus. Bikin buku juga. Banyak ada. Yang beli. Yang pre-order. Lumayan Bang, alhamdulillah di luar ekspektasi. Ada juga yang rela mengeluarkan duitnya buat beli karya saya itu luar biasa senangnya. Nanti saya mau pesan gak lah, biar bilang rela. Tapi saya bukan orang yang suka baca sih sebenarnya. Jangan Bang. Saya tidak suka orang nikmatin karena kawan. Mending abang tidak usah beli. Saya baca lewat itunya aja. Postingan Instagram, habis itu saya udah pasti komen karena beberapa postingan dia saya pasti komen tuh. Iya. Menyamakan dengan situasi yang saat ini biasanya. Kadang nggak masuk akal juga komen. Nah, terima kasih Tom sekali lagi. Bang, sama-sama. Nanti kalau diajak ngobrol lagi mencari ilham, siap dong. Datang lagi ya. Kita mengomentari hal-hal yang situasional yang terjadi saat ini ya. Boleh. Makasih banyak Bang.
Mudah-mudahan ada ilham di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.